Pada kelas manajemen pengambilan keputusan hari ini, kita akan mengupas suatu kasus, yaitu business case yang berjudul Less Than Mighty Fresh, Confronting Supermarket Food Waste. Mighty Fresh adalah jaringan supermarket perkotaan kecil di New York City yang melayani pembeli yang mengutamakan kualitas, nilai, dan kenyamanan. Mighty Fresh telah memperjuangkan inisiatif pengurangan kemasan dan produk lokal di seluruh rantai pasokannya. Perbaikan ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan penjualan, sekaligus meningkatkan ruang pajang dan menurunkan biaya. Baru-baru ini, mengingat banyak komunitas tempat perusahaan beroperasi menghadapi tantangan berkelanjutan dalam mengurangi tunawisma. Mighty Fresh mulai menempatkan wadah sumbangan makanan tepat di luar kasir, di mana pelanggan dapat mengirimkan barang yang dibeli untuk amal yang menjangkau orang-orang yang kurang mampu. Manajemen beralasan bahwa ini akan menjadi solusi yang saling menguntungkan untuk meningkatkan penjualan dan dampak sosial. Namun, manajer Mighty Fresh, Fiona Falcone, tiba-tiba menerima email yang mengkritik program donasi makanan yang ditulis oleh seorang profesor etika bisnis di universitas tetangga. Beliau merasa program donasi makanan yang dilakukan Mighty Fresh kurang tepat, di mana Mighty Fresh seringkali membuang makanan yang sebenarnya masih layak untuk diberikan secara langsung kepada tunawisma. Profesor Lynch pun memberikan solusi program donasi kepada manajer Mighty Fresh yang dinilai lebih tepat dan pantas untuk dilakukan, yaitu membuat free food section untuk item yang hampir kadaluarsa. Manajer Mighty Fresh melakukan langkah-langkah penalaran yang akan menghasilkan ide atau solusi dan mempertimbangkan apa saja alternatif yang tepat untuk mengatasi permasalahan tersebut. Manajer Mighty Fresh menentukan 5 jenis strategi yang bisa dilakukan baik dalam kondisi tingkat kemiskinan lingkungan sekitar yang rendah maupun tinggi. Fiona menetapkan 5 alternatif strategi yang memungkinkan dilakukan pada program donasi makanan Mighty Fresh, yaitu yang pertama, Mighty Fresh dapat mengambil posisi kepemimpinan dalam masalah ini dengan membuat bagian gratis untuk makanan enak yang akan segera kadaluarsa. Yang kedua, membuat diskon besar-besaran di mana barang-barangnya tidak gratis, tetapi hampir gratis, dengan tanda yang menyatakan bahwa toko tidak bertanggung jawab atas apapun yang ternyata rusak atau terdapat kekurangan. Yang ketiga, menyumbangkan langsung makanan yang mendekati tanggal kadaluarsa ke badan amal. Yang keempat, Mighty Fresh dapat menempatkan wadah sumbangan makanan tepat di luar kasir, di mana pelanggan dapat mengirimkan barang yang dibeli untuk amal yang menjangkau orang-orang yang membutuhkan. Dan yang terakhir, menawarkan pembelian 2 produk dengan gratis 1 produk. Payoff matrix dari alternatif-alternatif dapat dilihat dari kemungkinan profit yang dihasilkan oleh tiap strategi. Selanjutnya, menentukan strategi yang tepat dengan menggunakan 5 konsep perhitungan. Pertama, Laplace Criterion. Kita mencari expected payoff value-nya terlebih dahulu. Apabila sudah menemukannya, dipilih yang punya nilai tertinggi. Dengan begitu, strategi yang paling tepat menurut metode Laplace Criterion yaitu strategi kelima dengan nilai $7.325. Nilai maksimum dari maximum value atau maximax pada criterion of optimism yaitu strategi kelima sebesar $7.500. Sedangkan nilai maksimum dari minimum value atau maximin pada criterion of pessimism yaitu strategi kelima sebesar $7.150.
Pada konsep perhitungan minimax regret criterion, nilai maksimum tiap kondisi dinolkan dalam regret tabel. Nilai minimum dari maksimum value pada minimax regret criterion, yakni strategi kelima sebesar $0. Metode perhitungan terakhir, Hurwitz criterion. Pertama-tama, kita mencari nilai weighted outcome-nya. Apabila sudah menghitung nilai WO, pilih strategi yang memiliki WO terbesar, yakni strategi kelima sebesar $7.325. Mari kita rangkum. Dari kelima konsep perhitungan, semuanya merekomendasikan strategi kelima untuk dipilih. Dengan begitu, strategi yang lebih efektif untuk diterapkan Mighty Fresh adalah menawarkan pembelian 2 produk dengan gratis 1 produk pada tingkat kemiskinan rendah atau tinggi, sehingga Mighty Fresh tidak menyia-nyiakan makanan dan tetap mampu menghasilkan keuntungan dari penjualan makanan yang hampir kadaluarsa. Dan yap, terima kasih telah menonton. Kami, kelompok 4, pamit undur diri. Ditunggu kritik dan saran yang membangun ya.